Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aninda Arsya dari Suara dari kelas TIC angkatan 2022 dengan NIM 2205 1204 Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Yang pertama adalah OSI sendiri adalah Open System Interconnection, yang dimana sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI merupakan membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Kemudian dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. Tiga aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah: yang pertama, bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Kedua, bagaimana ditransmisikan, bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani dengan baik. Kemudian terdapat OSI vs TCP atau IP. Pada OSI model terdapat 7 layer yang terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical, di mana host layers terdiri dari application, presentation, session, dan transport. Sedangkan untuk media layers yaitu network, data link, dan physical. Untuk TCP atau IP model terdapat yaitu application, transport, internet, dan network access. Kemudian ini adalah fungsi masing-masing layer antara OSI vs TCP atau IP. Kemudian protokol pada OSI layer. Yang pertama, application layer terdiri dari 9, yaitu HTTP, yaitu mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Kemudian FTP, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. NFS, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian DNS, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kemudian POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Dan FMIME, FMIME yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Dan SMB yaitu protokol yang digunakan untuk transfer server-server file ke DOS dan Windows. Dan NTP, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Dan DHCP, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian presentation layer atau presentasi layer, yaitu telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara lain. Kemudian SMTP, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer. Kemudian SNMP, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang session layer. Yang pertama, NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan maksud, memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Dan NetBEWI berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Dan ADSP, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Dan PAP, fungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kemudian yang terakhir, SPDU berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian transport layer terdapat dua, yaitu TCP dan UDP. TCP sendiri protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Dan untuk UDP, protokol connection less dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error
kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian network layer terdiri dari IP, ARP, dan RARP. IP yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket disebut datagram. Kemudian ARP protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Dan RARP protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. IGMP protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message simultan kepada penerima. Di data link layer, yaitu PPP, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan, kemudian SLIP, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian physical layer. Physical layer sendiri tidak punya protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit data. Dan ini adalah perbedaan TCP dan UDP, di mana TCP itu connection oriented, reliable, segment sequencing, retransmission, handshake, tossing, acknowledge, email, file sharing, download. Sedangkan UDP connectionless, best effort, no sequencing, no retransmission, no handshake, no acknowledgement, dan voice streaming, video streaming. Kemudian network protocol terdiri dari seri SLEEP, SMTP, HTTP, Telnet, FTP, SSL, SNMP, SSH, POP3, IMAP, ICMP, DNS, dan penjelasannya seperti yang pada awal-awal tadi sudah dijelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.